Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kak Dila. Di video kali ini kita akan membahas tentang kimia unsur periode ketiga. Nah, materi ini merupakan bagian dari materi UTBK tahun 2019 dan ini juga materi kelas 12 yang adik-adik jalani sekarang bagi yang kelas 12. Nah, jadi bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini, bantu kakak dengan like ya, komen dan subscribe, dan share juga ke media sosial lainnya biar adik-adik bisa membagi manfaat buat orang lain. Kalau udah, kakak mengucapkan terima kasih dan kita langsung aja ke videonya. Let's check it out. Oke adik-adik, kita membahas periode ketiga. Nah, periode ketiga disebut juga terletak di baris ketiga di dalam tabel periodik. Nah, periode ketiga ini apa aja sih unsurnya Kak? Yaitu ada natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, sulfur, klorin, dan argon. Atau dapat kita singkat dengan nanti minggu Ali siap pergi sama calon artis. Nah, ini merupakan cara cepat untuk menghafal unsur-unsur di periode ketiga. Nah, kalau kita tinjau dari konfigurasi elektronnya, ini terletak di neon atau Ne3S1. Kenapa sih Kak terletak di unsur tersebut? Sebelumnya adik-adik udah belajar juga di kelas 1 bahwa konfigurasi elektron itu kalau terlalu panjang bisa kita singkat dengan menggunakan unsur gas mulia. Nah, salah satu unsur gas mulia yang bisa kita gunakan adalah neon, karena neon memiliki nomor atom 10. Berarti kan 11 kurang 10 kan lebihnya 1. Berarti kita masukkan ke sukulit 3S1. Berarti kan totalnya 11. Nah, begitu juga dengan unsur-unsur di sebelah kanannya. Karena ini 12 berarti 3S2. Kalau udah penuh 3S2-nya baru masuk ke 3P1. Ya, 3P2, 3P3, 3P4, 3P5, sampai 3P6. Nah, makanya konfigurasinya seperti itu. Dari konfigurasi ini kita bisa menentukan elektrovalensi. Nah, kita belajar bahwa elektrovalensi adalah elektron menyatakan letak golongan. Nah, jadi kalau dia 1 berarti logam ini, logam si natrium berada di golongan 1A. Begitu juga kalau dia 2, 2A, kalau dia 3 berarti ya 2 sama 1 ini 3 ya, berarti 3A. Kalau 2 tambah 2 adalah 4A, 2 tambah 3 adalah 5A, 2 tambah 6 adalah 6A, 2 tambah 5 adalah 7A, dan 2 tambah 6 adalah 8A. Nah, jadi adik-adik paham ya golongan itu apa dan kenapa sih Kak periode ketiga? Karena berada di kulit ketiga. Ini kan kulitnya 3 nih. 3, 3, 3. Nah, semuanya 3, makanya dia periode ketiga. Oke, kira-kira adik paham ya dari konfigurasi elektron. Kita lanjut ke sifat keperiodikan. Oke adik-adik, dari kiri ke kanan ini dia akan semakin besar sifatnya. Apa sih Kak yang semakin besar? Adalah sifat non-logamnya. Kemudian daya oksidatornya, keelektronegatifan, afinitas elektron, dan sifat asam. Oke, sifat non-logam adik-adik tahu juga ya, karena berarti dia bukan logam dong kayak gitu. Sedangkan daya oksidator ini kita pernah belajar bahwa oksidator itu adalah zat yang menyebabkan zat lain mengalami reduksi. Nah, kalau reduksi itu kan konsepnya menangkap elektron membentuk ion negatif. Makanya semakin ke kanan dia akan membentuk ion negatif kecuali argon kayak gitu. Sedangkan keelektronegatifannya juga akan semakin besar dari kiri ke kanan, yaitu artinya dia akan menangkap elektron membentuk ion negatif. Lalu afinitas elektron sama, dia akan menangkap elektron membentuk ion negatif kayak gitu. Dan sifat asamnya juga akan semakin besar. Oke, nanti kita bahas secara lebih detailnya di sifat-sifatnya. Lalu kita masuk ke semakin ke kiri sifatnya juga akan semakin besar. Apa sih Kak yang semakin besar? Adalah sifat logam, artinya dia semakin logam sifatnya. Kemudian daya reduktor, berarti reduktor itulah kemampuan untuk melepaskan elektron membentuk ion positif kayak gitu. Sedangkan sifat basanya juga akan semakin besar dan jari-jari atomnya juga akan semakin besar. Oke, kita masuk ke sifat keperiodikan unsur. Nah, di sini kita tinjau dari pertama adalah sifat logamnya. Na, Mg, dan Al merupakan bersifat logam. Nah, karena emang sifatnya tadi yang bersifat padat tadi ya. Lalu Si itu bersifat metaloid. Metaloid ini apa sih Kak? Dia bersifat logam dan juga bersifat non logam. Artinya dia memiliki dua sifat. Lalu kita masuk ke
PSClAr itu bersifat non-logam, kayak gitu. Bisa ya adik-adik? Lalu kita tinjau dari titik didih. Al, Mg, dan Al memiliki ikatan logamnya lebih kuat, makanya dia memiliki titik didih yang sangat besar. Diurutkan dari Al dulu, Mg, baru Na. Nah, kalau kita tinjau juga dari Si ini dari periode ketiga secara keseluruhan, Si memiliki titik didih yang paling tinggi. Kenapa? Karena bentuknya itu dia 3 dimensi dan dapat berikatan 4 ikatan kovalen tunggal lain dengan yang lainnya. Artinya dia disebut juga nih molekul kovalen raksasa. Oke ya. Lalu dibandingkan S dengan P, S memiliki titik didih yang lebih besar dari P. Kenapa? Karena dia memiliki gaya dispersi dari molekul belerang lebih besar dari molekul fosfor. Oke, itu sifatnya. Oke, kita lanjutkan ke sifat hidroksinya. Tadi kakak udah membahas ya, dari kiri ke kanan dia memiliki sifat basanya semakin besar. Artinya apa? Logam Na ini dia akan lebih besar sifat basanya NaOH, MgOH 2 kali, dan AlOH 2 kali yang ini. Jadi 3 unsur ini bersifat basa. Lalu yang bersifat asam yang mana kak? Adalah logam-logam yang di sebelah kanannya. Tadi kita udah membahas yang sifat asam itu apa aja? PSCl kecuali argon, karena argon ini sifatnya udah stabil. Nah, kalau dia membentuk asam, berarti membentuk asamnya adalah H3SiO3, H3PO4, dan HClO4. Nah kak, lalu bagaimana dengan Si? Nah, Si ini sifatnya amphoter, artinya dia bersifat asam dan juga bersifat basa. Nah, gimana dia bersifat asam? Seperti ini. Kalau dalam senyawanya AlOH 3 kali ini direaksikan dengan ion asam, maka dia akan membentuk Al plus tambah 3H2O. Nah, kalau dengan basa gimana? Ini ketinggalan OH-nya ya, bahwa ini akan menghasilkan AlO2- tambah 2H2O. Makanya dia bersifat asam di sini, dan di sini dia bersifat basa. Kayak gitu. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke energi ionisasi. Oke, adik-adik, energi ionisasinya kecenderungan dari kiri ke kanan itu dia akan semakin besar. Tetapi dia di sini mengalami penyimpangan. Apa sih kak mengalami penyimpangan? Yaitu adalah dimana unsur Al ini energinya turun nih, Al lalu adalah S atau sulfur. Nah, kenapa energi ionisasinya mengalami penyimpangan atau mengalami penurunan? Karena dilihat di sini dari konfigurasi elektron. Artinya energi ionisasi Mg akan lebih besar daripada Al. Kenapa kak? Dari konfigurasi elektronnya. Nah, si Mg ini elektronnya penuh di dalam orbital ini, makanya dia bersifat lebih stabil dibanding Al yang mengisi 1 elektron di sini. Nah, makanya dia dikatakan kurang stabil. Makanya energi ionisasi Mg jauh lebih tinggi dibanding Al karena dari konfigurasi elektronnya. Begitu juga dengan P sama S. P itu konfigurasi elektronnya lebih stabil dibanding dengan S. Makanya dia memiliki energi ionisasi lebih tinggi P ini dibanding dengan S. Oke ya, bisa ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau kita lihat kemiripan sifat diagonal, Li memiliki sifat yang sama dengan Mg. Oke ya, kenapa Li memiliki sifat sama dengan Mg? Artinya dia bereaksi dengan gas nitrogen di udara sehingga ketika dibakar membentuk oksidanya dan nitridanya, kayak gitu. Lalu berhelium sama Al, dia memiliki sifat yang sama. Kenapa? Karena dia bersifat amphoter, artinya dapat membentuk asam maupun basa. Lalu B dengan Si, boron dengan Si itu kan bersifat metaloid, artinya unsurnya non-logam yang punya sifat fisis non-logam, artinya bisa logam, bisa non-logam, kayak gitu. Makanya dia memiliki kemiripan sifat diagonal. Oke, kita lanjutkan. Lalu kita membahas unsur-unsur periode ketiga di alam. Jadi, periode ketiga yang paling banyak di alam itu adalah silikon dan aluminium.
Yang paling sedikit adalah argon. Nah, argon ini terdapat di atmosfer, sedangkan unsur lainnya terdapat di litosfer atau di kulit bumi. Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir kita membahas kegunaan unsur periode ketiga. Yang pertama kita membahas aluminium. Nah, seperti yang kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai bahan peralatan dapur atau kemasan kaleng. Terus campuran Mg sama Al juga untuk bahan konstruksi bangunan, kendaraan, kapal laut, dan pesawat terbang. Lalu KAlSO42 kali ini sebagai tawas adalah untuk tujuannya penjernihan air. Oke, kita lanjutkan. Silikon, bahan baku mikroprosesor komputer, kalkulator, dan baterai solar. Lalu sebagai bahan baku kaca, tanah liat, dan semen. Lalu natrium SiO3-nya untuk bahan pembuatan sabun. Oke ya, kita lanjutkan ke fosfor. Fosfor atau H3PO4 untuk bahan baku pupuk super fosfat, pembersih lantai, dan insektisida. Lalu Na5P3O10 untuk campuran deterjen, POCl3 untuk bahan pemadam kebakaran, dan P4O6 atau P4O10 untuk bahan baku pupuk. Nah, sebenarnya fosfor ini ada dua, ada fosfor merah sama fosfor putih. Fosfor putih itu lebih bersifat berbahaya daripada fosfor merah. Karena sifatnya tadi mudah larut dalam senyawa nonpolar seperti CS2 kali, dia bersinar, lalu beracun, sangat reaktif dan mudah terbakar pada suhu 35 derajat Celcius dan digunakan sebagai racun tikus. Lalu dibanding fosfor merah, dia kurang larut di dalam pelarut CS2, kemudian tidak bersifat beracun, tidak bersinar, kurang reaktif, dan terbakar pada suhu 300 derajat Celcius. Artinya ini memerlukan suhu yang lebih tinggi untuk terbakar. Lalu kegunaannya seperti korek api dan kembang api yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah sulfur. Sulfur ini seperti H2SO4 untuk pengisi aki, bahan peledak. Lalu amonium sulfat, bahan baku untuk pupuk Za, dan terakhir adalah besi sulfat 7H2O untuk bahan baku tinta. Nah, ini merupakan kegunaan dari unsur-unsur periode ketiga. Nah, semoga video ini membantu adik-adik dalam pembelajaran dan persiapan menuju UTBK 2021. Nah, bagi adik-adik yang suka video ini, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe juga, dan share juga ke media sosial lainnya biar kalian lebih membagi banyak manfaat. Kalau kalian mau request, mau bikin video apa, silahkan aja tinggalkan komentarnya di kolom komentar. Thanks for watching, see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.